Shalom saudaraku yang dikasihi dan dicintai dan diberkati Tuhan. Damai sejahtera dan bahagia bagi orang yang bertahan dalam pencobaan. Lexio Divina 3 Mei 2023. Rema yang kudapat lewat Lexio Divina yaitu Yohanes 14 ayat 13. Apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Aba Bapa, terima kasih atas kasih karunia dan iman yang teguh Kau anugerahkan bagiku. Engkau telah memilih dan menetapkan serta mempercayakan aku untuk menjadi rekan sekerja Allah, turut ambil bagian dalam memikul salib-Mu yang berat dengan menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti Engkau yang disertai dengan tanda-tanda orang percaya sebagai saksi Injil suci-Mu. Kesaksianku, satu ucapan syukur yang mustahil bagi dunia, namun berharga di mata Allah, yaitu sanggup bersyukur dalam malam gelap kehidupan. Pengenalanku akan Allah melampaui segala akal, pikiran, kepintaran, kehebatan, dan kekayaan manusia. Saudaraku, 20 tahun sebelum saya diizinkan Allah masuk dalam malam gelap kehidupanku, saya telah mengenal Dia secara pribadi lewat sebuah retret awal hidup baru dalam roh, yaitu 2 kali saya menderita kanker tahun 2006 dan 2009, dan 2 kali pula saya dihakimi dan difitnah oleh karena namanya tahun 2000 dan tahun 2020. 4 langkah yang kusiapkan untuk menembus malam gelap kehidupanku, bertanding untuk keluar sebagai pemenang, meraih rahmat ilahi, serta mengalami peristiwa mistik, mujizat Allah, yaitu pertama, saya merefleksikan diri, masuk lebih dalam bersama Dia, mendiscernment apa rencana dan rancangan kebaikan Allah di balik malam gelap kehidupanku ini. Jiwaku aktif menguasai tubuhku, pikiranku, kehendakku, dan ingatanku untuk menempuh jalan kelepasan dengan mata yang tertuju pada perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus berada. Yang kedua, saya menyiapkan perlengkapan senjata Allah, yaitu firman yang hidup, dengan rema-rema ayat favorit yang sebanyak sekitar 200 lebih. Kucatat dalam sebuah notes kecilku dan ku bawa dan ku praktekkan untuk berperang. Ketika menjalani kemoterapi 2 paket, yaitu 16 kali dengan waktu 3 sampai 5 jam di Glen Eagle Hospital, Singapura. Sehingga saat itu, oleh kuasa Roh Kudus, saya dapat pun menyelamatkan 1 jiwa untuk dibaptis dan masih sanggup memberi renungan dalam retret di Melbourne. Yang ketiga, ketika kemo berlangsung, saya bertempur dengan perlengkapan senjata Allah tersebut, meraih kelepasan di mana di telingaku kupasang headset untuk mendengar puji-pujian pengagungan kepadanya. Mataku membaca rema janji-janji firman Allah untuk menguasai pikiran dan kehendak serta ingatanku. Dengan imajinasi iman, obat infus kemoterapi yang masuk, kubayangkan itu adalah darah Yesus sendiri yang menyucikan, membersihkan, menyembuhkan, bahkan menyempurnakan kesehatanku. Pada akhirnya, saya keluar sebagai pemenang
dalam pertandingan yang diizinkan Allah bagiku. Karena saya tahu bahwa iman bertumbuh lewat penderitaan dan pembacaan kitab suci. Di dalam Mazmur 71 ayat 78 di sana dikatakan bahwa bagi banyak orang aku seperti suatu tanda ajaib, karena engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Mulutku penuh puji-pujian dan penghormatan kepadanya sepanjang hari. Dalam kontemplasiku hari ini, dia berkata bagiku, anakku, dalam kuasa Roh Kudus, bersama aku, engkau akan bermegah dalam iman, melewati malam gelap kehidupan yang menimbulkan tahan uji dan ketekunan untuk beroleh jalan masuk kepada kasih karuniaku, teguh dalam pengharapan untuk menerima kemuliaan Allah. Sehingga di dalam dia dapat berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam iman, harap, dan kasih. Kesimpulanku, jika dengan penuh iman kita menggunakan kitab suci sebagai petunjuk untuk bertanding dan berperang dalam pertandingan yang disediakan Allah bagi kita, maka kita tidak akan pernah salah dalam melangkah untuk keluar sebagai pemenang. Karena kemenangan yang mengalahkan dunia adalah iman kita. Dan jikalau kita percaya dengan penuh iman, kita akan melihat kemuliaan Allah untuk semakin berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam iman, harap, dan kasih. Semoga demikian. Amin.